Hari ini kita akan mengulas Nintendo Switch OLED version. Dikemas dalam kardus yang tebal masih menjadi ciri khas dari kemasan Nintendo Switch. Hanya saja bentuknya kali ini menjadi memanjang ke atas. Mendapat print halus pada permukaan kemasan dan tanpa segel pada sisi pembukanya. Tanpa prinsipal di Indonesia, pembelian pada seller terpercaya merupakan sebuah keharusan. Pada bagian dalam, tampak bodi utama dari Nintendo Switch ini dibungkus dalam plastik tebal, lengkap dengan produk guide dan safety pada bagian bawahnya. Kebetulan untuk varian warna yang kami ulas ini berwarna putih, maka dapat dipastikan warna ini akan senada dengan Joy-Con dan juga dockingnya. Angkat rangka kardusnya ini. Di bagian dalam terdapat beberapa kompartemen yang dilengkapi dengan satu buah kabel HDMI, satu buah charge adapter berujung tipe C, satu buah Joy-Con grip, dua buah Joy-Con strap, dan satu buah docking pastinya. Berikut sekilas perbedaan dan persamaan dengan seri sebelumnya. Untuk charger adapternya sendiri tidak berbeda dari seri sebelumnya, baik itu dari kapasitas power dan juga model. Begitupun dengan kabel HDMI yang disertakan. Joy-Con grip ini pun tidak mengalami perubahan. Desain, bentuk, fungsi, dan warna tidak ada beda. Dan meskipun mendapatkan warna baru, tapi dapat dikatakan ini adalah Joy-Con dari generasi sebelumnya. Baik itu bentuk, ukuran, rasa tekan, dan fiturnya semuanya sama. Joy-Con OLED ini pun dapat digunakan pada grip lama dengan baik. Begitupun sebaliknya. Perbedaan minor terdapat pada tali Joy-Con strapnya ini, yang diberi sedikit kelir putih. Sedangkan perbedaan yang lebih besar terdapat pada dockingnya ini. Meskipun secara bentuk hampir sama, LED kecil di depan, juga dua port USB di samping, namun terdapat beberapa ubahan lainnya. Seperti desain kedua sudut atasnya yang lebih tumpul, logo yang diemboss ke dalam, desain outlet kabel belakang yang berbeda, dan juga adanya tambahan port untuk kabel LAN. Docking Switch OLED ini pun dapat digunakan oleh konsol Nintendo Switch versi sebelumnya maupun sebaliknya. Lalu, bagaimana dengan bodi utama konsol? Jelas pada Switch OLED ini, perbedaan utama terletak pada layarnya ini. Dari yang sebelumnya menggunakan layar LED 6,2 inci, Switch versi OLED ini menggunakan layar OLED sebesar 7 inci. Dan walaupun sekilas ukurannya tidak berubah, anehnya bodi utamanya ini mendapatkan ukuran yang sedikit lebih panjang beberapa mili dari generasi sebelumnya. Ubahan terbesar juga ada pada bagian belakangnya. Standnya menjadi sangat lebar dibandingkan generasi sebelumnya. Sedangkan tombol-tombol dan juga port lainnya mendapat sedikit ubahan saja. Dari sisi hardware ataupun performa dapat dikatakan tidak terlalu berbeda. Selain kapasitas memori internal yang menjadi 64 GB dari sebelumnya 32 GB, yang lainnya tidaklah berbeda. Mendapatkan ukuran yang hampir sama dengan versi sebelumnya dengan panjang sekitar 24 cm, lebar 10 cm, tebal 1,4 cm, dan berat sekitar 436 gram. Nintendo Switch versi OLED ini dibanderol dengan harga sekitar 5,5 juta rupiah. Apakah layak untuk dibeli? Sebelum itu, berikut catatan kecil kami. Kelengkapan bawaannya yang tidak mengalami perubahan membuat kami sedikit kecewa. Seperti Joy-Con grip ini yang masih belum memiliki port untuk men-charge Joy-Connya secara langsung. Ataupun Joy-Con yang tidak mendapat desain baru dengan kualitas yang lebih baik. Dapat dikatakan semua kelengkapan ini masih sama dengan kelengkapan yang ada pada Nintendo Switch versi sebelumnya. Perubahan pada sisi docking kami rasakan juga tidak terlalu signifikan. Lubang slot pada dockingnya ini sedikit lebih besar dari docking versi sebelumnya. Hal ini membuat Nintendo Switch menjadi lebih bergoyang dan tidak duduk dengan pas. Dan penutup docking pada bagian belakangnya ini, selain mendapatkan bahan yang lebih tipis, juga tidak memiliki engsel penutup lagi seperti pada docking versi sebelumnya. Padahal penutup ini pada docking lama selain memiliki engsel juga tetap dapat dilepas. Tambahan port untuk LAN-nya ini jujur bagi kami tidaklah terlalu berguna. Penggunaan Wi-Fi selama ini pada Nintendo Switch menurut kami sudah lebih dari cukup. Bahkan dengan adanya port LAN ini mengharuskan port USB pada bagian dalam menjadi hilang. Sedangkan dari sisi konsolnya sendiri terasa lebih segar. Di atas kertas perbedaan ukuran layar sebesar 0,8 inci tidaklah terlalu besar. Tapi entah mengapa kami mendapatkan pengalaman visual yang jauh lebih baik. Ukuran layarnya terasa lebih pas dan ideal saat digunakan dalam mode handheld, baik itu saat menggunakan grip ataupun saat diletakkan di atas meja. Tapi meskipun jenis layar OLED-nya ini digadang-gadang lebih baik, namun kami tidak merasakan perubahan kecerahan ataupun ketajaman layar yang sangat signifikan. Holder atau stand pada bagian belakang konsolnya ini mendapat desain baru yang jauh lebih berguna.
Selain lebih mudah dibuka dibandingkan dengan holder stand pada Switch versi sebelumnya, pada versi OLED ini pun tampak sangat kokoh dan dapat menopang bodi utama Nintendo Switch ini dengan jauh lebih baik pada sudut kemiringan yang lebih fleksibel. Sedangkan tombol-tombol lain di sekeliling bodi utamanya ini hanya mendapatkan sedikit ubahan bentuk dan desain saja. Kecuali slot game card-nya ini, bentuknya menjadi lebih rata dan penuh, tanpa coak atau lubang ungkit lagi seperti yang ada pada versi sebelumnya. Dan jujur, hal ini terkadang cukup menyulitkan untuk membukanya. Kapasitas baterai tandemnya sebesar 4310 mAh lagi-lagi membuatnya mendapatkan nilai yang sama dengan versi sebelumnya. Penggunaan layar jenis OLED ini pun ternyata tidak mampu membuat Switch versi OLED ini menjadi jauh lebih hemat daya. Dari kondisi baterai terisi penuh, Switch OLED ini dapat digunakan selama 4,5 jam sampai 8 jam tergantung pemakaian. Perolehan angka yang hampir sama juga didapatkan oleh Nintendo Switch versi sebelumnya. Dan dari sisi performa, baik itu saat digunakan dalam mode handheld ataupun dalam mode docking, kami tidak merasakan perbedaan performa yang signifikan dengan Nintendo Switch versi sebelumnya. Perbedaan ukuran bodi utama juga perbedaan berat keseluruhan dengan versi sebelumnya tidak memberikan efek apapun saat digunakan dalam mode handheld. Saat pertama kali Switch OLED ini keluar, harganya tembus sampai 7,5 juta rupiah. Dan selang 2-3 bulan kemudian, harganya sudah turun mencapai 5,5 juta rupiah. MSRP yang dikeluarkan adalah sekitar 350 dolar. Dengan kurs rupiah sebesar 14.500, maka harga jual seharusnya adalah sekitar 5 juta rupiah. Dan dengan harga jual di pasaran sekitar 5,5 juta rupiah, atau kenaikan sekitar 10%, kami rasa harga ini sudah cukup masuk akal untuk kalian beli. Masih terlalu mahal? Nintendo Switch versi sebelumnya atau versi 2 dapat dijadikan pilihan yang paling tepat. Karena dari harga MSRP yang dikeluarkan cenderung sama bahkan lebih murah. Secara keseluruhan, perubahan yang ada pada Switch OLED ini menurut kami masih tergolong minor. Besar harapan konsumen untuk mendapatkan Switch versi Pro dengan performa baterai dan grafik yang jauh lebih baik. Kami sendiri sempat berhayal kalau Switch generasi baru akan menghasilkan video output 4K saat di-docking, ataupun Joy-Con yang dapat disetting atau di-adjust bentuknya agar lebih nyaman saat digunakan. Jadi, bagi kalian yang berencana untuk membeli Nintendo Switch, ataupun kalian yang lebih banyak menggunakan Nintendo Switch dalam mode handheld, Nintendo Switch OLED version ini sangat pas dan layak untuk kalian beli. Pasangkan dengan Hori Split Pad Pro dan dijamin akan lebih menyenangkan. Sedangkan bagi kalian yang berencana upgrade dari Nintendo Switch lama kalian V1 ataupun V2 serta lebih banyak bermain dalam mode docking, kami rasa Switch OLED ini tidaklah terlalu pantas untuk diperjuangkan. Budget Anda berlebih atau kolektor Nintendo? Kami rasa Anda sudah punya Switch OLED ini sejak beberapa waktu yang lalu. Demikian review kita hari ini untuk Nintendo Switch OLED version. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.